Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Erin Saputri, NPM 2470112123, kelas 2403 JSK. Mata kuliah Proyek Sistem Aplikasi dengan Bapak dosen Dr. Muhammad Soukani ST MCS MKOM. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dari bab 1 sampai bab 10 yang berjudul Manajemen Proyek Perangkat Lunak, Teori dan Implementasi. Baik, langsung saja ke bab 1. Bab 1, konsep dasar manajemen perangkat lunak. Manajemen perangkat lunak adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian sumber daya manusia serta teknis dalam pengembangan perangkat lunak. Tujuannya agar proyek berjalan efisien, efektif, dan menghasilkan produk berkualitas tinggi. Konsep utama, konsep dasar manajemen perangkat lunak meliputi perencanaan dan pengorganisasian tim, pengendalian versi dan risiko, estimasi biaya dan waktu, pengujian dan validasi, manajemen konfigurasi dan perubahan, komunikasi, kolaborasi, dan serta pemantauan hasil, pemeliharaan dan dukungan pasca peluncuran. People atau orang, faktor manusia adalah kunci keberhasilan proyek. Meliputi tim pengembang dan pemangku kepentingan, manajer proyek dan pengguna akhir, keterampilan komunikasi serta kolaborasi efektif, etika kerja, kepemimpinan dan keragaman tim. Tanpa koordinasi dan kemampuan yang baik, proyek sulit berhasil. Problem atau masalah, masalah adalah hambatan yang muncul selama proyek. Jenis-jenis masalah yaitu: satu, tentang teknis dan keterlambatan jadwal. Dua, keterbatasan sumber daya konflik tim. Tiga, perubahan kebutuhan dan kesalahan persyaratan. Empat, masalah kualitas infrastruktur dan ketidakpastian. Proses adalah langkah sistematis untuk mencapai tujuan proyek. Tahap utama pengembangan dan pengujian, pemeliharaan, dan peningkatan manajemen proyek, versi dan konfigurasi, komunikasi, evaluasi, serta pengendalian perubahan. Proses yang baik, kendali yang kuat terhadap hasil dan resiko. Bab 2, konsep perangkat lunak. Perangkat lunak adalah komponen inti sistem komputer yang memungkinkan pengguna menjalankan berbagai tugas. Terdiri dari kumpulan instruksi atau program yang mengarahkan perangkat kelas untuk bekerja. Penting untuk memahami konsep perangkat lunak agar pengembangan dan pemeliharaan sistem lebih efektif dan efisien. Definisi perangkat lunak. Perangkat lunak atau software merupakan program data dan instruksi untuk menjalankan tugas tertentu di komputer, bersifat abstrak atau tidak terlihat secara fisik dan berjalan di atas perangkat keras. Jenis-jenis perangkat lunak. Satu, sistem operasi mengelola sumber daya komputer seperti Windows, MacOS, Linux, dan Android. Driver perangkat keras menghubungkan perangkat keras dengan sistem operasi. Utilitas sistem membantu pemeliharaan sistem antivirus, recovery, konfigurasi jaringan. Jenis-jenis perangkat lunak 2. Aplikasi untuk tugas spesifik pengguna seperti pengolah kata, Word, Doc, Spreadsheet, Excel Sheet, manajemen proyek, proyek database atau MySQL, Oracle, desain grafis, Photoshop, CorelDRAW, middleware-nya, perantara antara aplikasi dan sistem operasi. Proses dan metodologi pengembangan. Satu, proses pengembangan, perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengujian, pemeliharaan. Metodologi pengembangan
waterfall, berurutan dan terstruktur, agile, iteratif, fleksibel, dan kolaboratif, spiral fokus pada resiko dan pengulangan. Manajemen konfigurasi dan leniency. Manajemen konfigurasi mengatur versi perubahan dan dependensi antar komponen perangkat lunak. Jenis lisensi perangkat lunak, open source, bebas digunakan dan dimodifikasi, MIT, PPL, APS. Proprietary, berbayar dan terbatas penggunaannya. Kerangka kerja, manajemen proyek perangkat lunak. Manajemen proyek perkembangan pesat dari bidang industri dan militer hingga teknologi informasi. Kompleksitas proyek perangkat lunak meningkatkan karena melibatkan perangkat keras, jaringan, dan aplikasi pendukung. Manajemen proyek modern menjadi kunci bagi organisasi agar tetap kompetitif dan efisiensi di era digital. Manajemen proyek perangkat lunak mengelola seluruh siklus hidup proyek, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan. Tujuan utamanya adalah menghasilkan produk perangkat lunak berkualitas, tepat waktu, dan sesuai anggaran. Elemen utama perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi proyek. Diperlukan koordinasi antara tim, teknis, manajer, dan stakeholder. Komponen utama kerangka kerja. Produk hasil nyata dari proyek, perangkat lunak, dan dokumentasinya. Proses tahapan sistematis yang dilalui dalam pengembangan dan manajemen proyek. Proyek aktivitas terorganisasi dengan sumber daya, waktu, dan tujuan tertentu. Ketiga komponen ini saling terkait untuk memastikan keberhasilan proyek. Manajemen tim dan koordinasi. Diperlukan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dalam tim. Setiap anggota harus memahami mekanisme akuntabilitas dan komunikasi. Koordinasi dilakukan secara formal, dokumen, laporan, rapat, dan informal, seperti diskusi tim brainstorming. Kegagalan anggota dianggap sebagai kegagalan tim yang harus diselesaikan bersama. Interaksi dan pengendalian proyek. Tantangan umum, ketidakpastian, kompleksitas sistem, dan integrasi antar software. Teknik koordinasi proyek meliputi pendekatan formal dan impersonal, dokumentasi teknis, jadwal, laporan kemajuan, prosedur interpersonal, pertemuan tim, dan evaluasi kualitas. Bab 4, teknik estimasi biaya. Pengertian estimasi biaya, proses memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek perangkat lunak. Estimasi yang akurat penting untuk pengelolaan anggaran dan perencanaan sumber daya. Teknik estimasi berbasis analogi, menggunakan data proyek serupa sebelumnya sebagai acuan, cepat dan mudah namun bergantung pada keberhasilan estimasi proyek terdahulu. Teknik estimasi bottom up. Estimasi dilakukan dari unit terkecil atau komponen proyek, kemudian dijumlahkan lebih akurat tapi membutuhkan waktu lebih lama dan data detail. Teknik estimasi parametrik menggunakan model matematis berdasarkan parameter proyek, misal baris kode dan fitur. Cepat dan objektif terutama bila data parameter tersedia. Teknik estimasi 3 point menggunakan 3 nilai estimasi. 1. Optimis, 2. Realistis, dan pesimis, memberikan gambaran risiko dan ketidakpastian dalam estimasi. Teknik estimasi top down
Estimasi dilakukan pada tingkat tinggi, kemudian dipecahkan ke bagian lebih kecil, cocok untuk estimasi awal ketika data masih terbatas. Teknik estimasi expert judgment mengandalkan pengalaman dan penilaian ahli, cocok sebagai tambahan untuk teknik lain atau saat data terbatas. Teknik estimasi pemilihan vendor. Estimasi biaya berdasarkan penawaran dan kompetisi antara vendor digunakan dalam proyek pengadaan perangkat lunak dari pihak luar. Bab 5, manajemen waktu proyek. Manajemen waktu adalah proses perencanaan, pengaturan, dan pengendalian waktu dalam proyek perangkat lunak. Tujuan utamanya menyelesaikan proyek sesuai jadwal yang ditetapkan. Tujuan manajemen pertama mengidentifikasi aktivitas dan urutan pelaksanaannya. Kedua, menyusun jadwal yang realistis dan efisien. Ketiga, mengantisipasi keterlambatan dan mengantisipasi keterlambatan dan mengendalikan waktu proyek. Mekanisme manajemen waktu, penyusunan WBS untuk mendefinisikan tugas-tugas, penjadwalan menggunakan diagram jaringan kerja atau NEOR diagram. Metode jalur kritis untuk mengidentifikasi jalur terpanjang dan tugas kritis. Penjadwalan ulang dan penyesuaian waktu untuk mengatasi hambatan. Teknik dan tools dalam manajemen waktu. Gantt chart untuk visualisasi jadwal, CPM dan metode rantai kritis untuk optimasi jadwal, monitoring dan pelaporan kemajuan secara berkala. Pentingnya komunikasi dan koordinasi, transparansi informasi antar tim sangat penting untuk manajemen waktu yang efektif. Penanganan risiko keterlambatan dengan mitigasi tepat waktu. Bab 6, manajemen mutu proyek perangkat lunak. Manajemen mutu upaya memastikan bahwa produk perangkat lunak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Fokus pada perencanaan, penjaminan, dan pengendalian mutu selama siklus proyek. Tahapan manajemen mutu. Perencanaan mutu adalah menetapkan standar dan prosedur mutu yang akan diterapkan. Penjaminan mutu adalah mengawasi proses agar sesuai dengan standar mutu. Pengendalian mutu melakukan pengujian, identifikasi, dan perbaikan kesalahan atau kekurangan. Standar dan pendekatan waktu. Menggunakan standar mutu seperti ISO, CMMI, pendekatan Six Sigma, dan Total Quality Management, penerapan kontrol kualitas melalui inspeksi, pengujian, dan audit. Teknik dan alat kontrol kualitas, diagram sebab akibat, bagian kontrol, analisis akar masalah, dan perbaikan kelanjutan. Pentingnya manajemen mutu, meningkatkan kepuasan pengguna akhir, mengurangi biaya, perbaikan akibat cacat produk, mendukung keberhasilan proyek dan reputasi organisasi. Bab 7, manajemen risiko proyek perangkat lunak. Manajemen risiko, proses identifikasi, analisis, penanganan, dan pengawasan risiko yang mungkin muncul selama siklus hidup proyek. Tujuannya mengantisipasi dan meminimalkan dampak negatif risiko pada proyek. Tahapan manajemen risiko, perencanaan manajemen risiko dalam menentukan pendekatan dan sumber daya untuk mengelola risiko. Identifikasi risiko, mengumpulkan daftar risiko potensial yang dapat mempengaruhi proyek. Analisis risiko mengukur kemungkinan dan dampak risiko secara kualitatif dan kuantitatif. Perencanaan penanganan risiko menyusun strategi untuk mengurangi, menghindari, mentransfer atau menerima risiko. Pemantauan risiko, melacak risiko dan efektivitas tindakan mitigasi selama proyek berjalan. Strategis penanganan risiko. 1. Menghindari
2 mengurangi, 3 mentransfer, 4 menerima. Teknik identifikasi resiko. Brainstorming meningkatkan kesiapan menghadapi masalah. Wawancara ahli meminimalkan gangguan pada proyek, mendukung pengembalian keputusan yang lebih baik. Bab 8 dokumen kontrak. Dokumen resmi yang mengatur kesepakatan antar pihak-pihak terkait dalam proyek perangkat lunak, berfungsi sebagai landasan legal dan acuan kerja selama proyek berlangsung. Jenis dokumen kontrak, surat perjanjian, kesepakatan resmi antar pengembang dan klien, surat penawaran, dokumen penawaran harga dan layanan oleh penyediaan perangkat lunak, surat pengandaan barang penunjang, pengandaan perangkat keras atau perangkat lunak pendukung, surat perintah kerja, perintah resmi untuk memulai pekerjaan sesuai kontrak. Proses penyusunan identifikasi dan ruang lingkup proyek. Negosiasi harga, jadwal, dan persyaratan teknis. Penempatan hak dan wajib pihak-pihak terkait. Pentingnya dokumen kontrak menjamin kesepahaman antara klien dan pengembang. Kedua, mengurangi resiko konflik dan sengketa. 3, dasar penyelesaian sengketa jika terjadi masalah. Bab 9 dokumen kontrak organisasi dan personel proyek perangkat lunak, organisasi proyek, struktur dan pengaturan tim dalam proyek perangkat lunak, menentukan peran, tanggung jawab dan hubungan antar anggota tim. Struktur organisasi tim, struktur formal dengan garis komando jelas, model organisasi desentralisasi, demokratis, terkendali, dan terpusat. Struktur bertujuan mengoptimalkan kolaborasi dan produktivitas. Peran personel proyek. Manajer proyek, pengelolaan, pengawasan, pengambilan keputusan. Pengembang, implementasi teknis perangkat lunak. Penguji, memastikan kualitas dan pengujian perangkat lunak. Pemangku kepentingan klien pengguna akhir dan manajemen. Kepemimpinan dan keterampilan. Pertama, keterampilan komunikasi dan manajemen konflik. Kedua, motivasi dan pengembangan tim. Ketiga, pengembangan keterampilan teknis dan soft skills. Pentingnya kolaborasi dan komunikasi. Kolaborasi dan komunikasi mendukung penyelesaian tugas tepat waktu. 2, memastikan keselarasan tujuan dan pemahaman antar anggota tim. 3, mencegah kesalahpahaman dan meningkatkan efisiensi pekerjaan. Bab 10, pengendalian proyek. Pengendalian proyek, proses memantau, mengendalikan, dan menyesuaikan jalannya proyek agar sesuai dengan rencana waktu, biaya, dan kualitas. Tujuan utamanya adalah memastikan proyek selesai tepat waktu dalam anggaran dan dengan mutu yang diharapkan. Mekanisme pengendalian proyek. Pemantauan kinerja proyek secara kontinu, pengendalian jadwal dan biaya menggunakan alat bantu seperti Gantt chart, Critical Path Method, dan Critical Kind Method. Manajemen nilai yang diperoleh untuk pengukuran kinerja dan proyeksi biaya. Pengelolaan dan pemangku kepentingan dan persyaratan. Mengelola harapan dan komunikasi dengan pemangku kepentingan. Pengelolaan perubahan persyaratan secara efektif agar tetap sesuai tujuan proyek. Pengelolaan risiko, masalah, dan kualitas. Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang muncul selama pelaksanaan proyek. Pengenanganan masalah dan pengambilan keputusan cepat. Pengendalian mutu untuk memastikan produk memenuhi standar. Pengelolaan penerima transisi dan implementasi. Pengelolaan penerima hasil kerja oleh pengguna. Koordinasi
transisi dari pengembang ke operasional, implementasi implementasi bisnis dan pengelolaan ahli daya jika ada. Oke, sekian dari saya. Maaf jika banyak kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.